Baik, selamat pagi rekan-rekan Indonesia Mapping Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul bersama di dalam satu forum yang luar biasa, bersama orang-orang yang luar biasa juga tentunya. Pagi ini kita akan melepas kembali angkatan kedua kali ini. Yang di kesempatan kemarin kita sudah melepas angkatan 1 yang sudah menyelesaikan kewajibannya, dan juga hari ini angkatan 2 yang sudah menuntaskan proses belajarnya hampir 1 bulan. Insya Allah ini akan jadi suatu momen yang luar biasa, baik buat kami pengurus, baik buat kawan-kawan, dan juga utamanya adalah bagi IMC ya. Mudah-mudahan ini akan jadi kontribusi kita untuk kedepannya, sebuah langkah kecil kita tapi akan membuka pintu Pandora. Terima kasih kehadirannya Om Hikmat, Om Zul, juga Om Anton yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat, saya mempersilahkan Prof. Hikmat untuk membuka kegiatan ini. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Mbak Harun, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kalau rekan-rekan ada aktivitasnya di luar, kalau saya di dalam terus ini udah 2 bulan lebih di dalam. Keluar rumah aja hampir nggak pernah nih. Jadi dalam 2 bulan ini paling sekali 2 kali ke rumah, hidupin mobil aja, balik lagi. Baik, di dalam kondisi kita seperti ini, alhamdulillah Allah telah memberikan keberkahan kita, mana kita senantiasa bisa berkumpul, bisa sharing dan lain sebagainya. Ini hal yang sangat luar biasa sesungguhnya. Dan kita pun memang tidak pernah menduga kalau kegiatan seperti ini berjalan secara terus-menerus. Awalnya ya kita kumpul-kumpul aja. Ternyata memang ini menjadi satu kegiatan yang luar biasa. Dan bahkan mungkin kegiatan ini saya mengamati juga banyak juga dilakukan oleh yang lain. Cuman masalahnya mungkin ini yang sempat saya ditanya sama beberapa pihak, gimana caranya kamu katanya ngelola kelas online, ya, online, tapi bisa sampai hampir 24 jam juga. Ya, rata-rata saya hitung tuh 16 sampai 18 jam tuh aktivitas numpuk di WA group. Ya saya bilang ya gimana lagi ya gitu kan. Kita jalanin aja dengan penuh keikhlasan. Saya bilang kayak air mengalir. Jadi yang namanya air mengalir itu nggak bisa ditahan. Ketika kita menahan air itu akan tetap naik, gitu kan. Sampai dia ini memiliki energi potensial yang memungkinkan apapun yang menghalanginya itu akan jebol. Nah, ini adalah salah satu hal yang dimana kita ini menjalani hidup. Jadi hidup itu harus dijalani, bukan dikompetisi, bukan dipertandingkan. Paham nggak? Ya kan makanya kita ini kadang-kadang capek menjalani hidup. Ketika selalu ada masalah, selalu ada problem, itu dipandang sebagai sebuah kompetisi. Padahal hidup ini sederhana sekali. Jalani. Cuman ketika menjalankannya, kita ada di dalam posisi mana? Itu. Ini yang kadang-kadang menjadi beban bagi hidup kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang
boleh dikatakan yang namanya masalah itu unpredictable. Nggak bisa kita memprediksi masalah. Tapi yang namanya masalah itu tandanya kehidupan, tandanya orang hidup. Itu pasti. Jadi kita nggak bisa lari dari masalah. Dan ketika masalah itu dihadapi oleh kita, dan ketika kita lulus, maka kita akan naik kelas, naik tingkat, naik derajat. Ya kan? Jadi nggak mungkin misalnya sesuatu itu akan naik, kita misalnya akan mendapatkan tambahan pengetahuan, pengalaman, kalau memang kita sendiri nggak mau ujian. Jadi kalau misalnya ada ujian-ujian, kita menghadapinya bahwa ini adalah suatu tantangan hidup. Jangan mengatakan bahwa oh ini kita menerimanya dengan penuh keikhlasan. Nah, pembelajaran di dalam kelas ini, ya, di dalam kelas ini, kenapa ini berjalan dengan banyak peserta dan lain sebagainya, saya juga nggak ngerti gitu kan. Padahal orang ketika masuk kelas, kita ajarin sesuatu yang menurut fakta di lapangannya, ini sangat jarang ada satu pelatihan yang mengkaitkan dengan masalah etika. Ini yang sesungguhnya kami ini menemukan suatu cara bagaimana sesungguhnya mendidik orang dengan cepat, melatih orang dengan keterampilan yang sekalipun susah, tapi pada akhirnya dia bisa. Kuncinya ternyata di kesiapan mental, bukan di latar belakang pendidikan. Nah, salah satu kesiapan mental itu adalah kesiapan kita untuk menerima ilmu itu. Ada yang bilang kayak ngosongin gelas. Kalau saya bukan ngosongin gelas, ya, menerima apa yang diberikan dengan penuh sukarela gitu. Mungkin kalau misalnya kita susah mendefinisikan ikhlas, sukarela ya. Tapi sukarela itu bukan pasrah. Pasrah itu ya bukan ikhlas lah ya. Nah ini yang kuncinya di situ. Makanya ketika rekan-rekan nanti berkarya, saya selalu menyebutnya berkarya bukan bekerja. Karena berkarya dengan bekerja itu ada dua hal yang berbeda. Ada satu hal yang berbeda. Bekerja itu adalah kita menyelesaikan sesuai dengan job deskripsi kita, tupoksi kita. Tapi berkarya, Anda bekerja, tapi memberikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan bagi orang lain saat ini dan masa mendatang. Itu adalah bagian daripada amal jariah kita. Amal jariah itu jariah artinya berkelanjutan. Jadi amal yang berkelanjutan. Tapi kalau misalnya Anda juga memberikan informasi yang salah, kebijakan yang menyesatkan, itu juga sama. Dosa jariah namanya. Karena dipakai orang, tapi orang itu jadi tersesat, jadi salah. Lingkungan jadi rusak, macam-macam. Saya pernah menyampaikan pada periode yang lalu tentang amal dan dosa jariah. Jadi dia karena memang bikin kebijakan itu kalau menurut saya itu nggak ada ilmunya gitu. Tapi itu diterapkan sampai sekarang. Gitu kan? Itulah yang disebut dengan dosa jariah. Jadi ketika Anda berkarya, itu hati-hati. Jadi jangan sampai misalnya apa yang kita lakukan ini tidak menjaga keselamatan saat ini dan masa mendatang. Contoh misalnya, kalau misalnya Anda jadi konsultan perencana, itu banyak tuh kawasan-kawasan yang mestinya nggak cocok untuk dijadikan
bangun sesuatu bangunan, tapi karena mungkin tidak memegang prinsip profesionalisme. Salah satu profesionalisme itu adalah selalu menjaga keselamatan. Akhirnya ambruk atau lain sebagainya. Bangunannya rusak, lingkungannya tercemar, dan sebagainya. Ini banyak. Ya. Karena bekerja dengan sistem, tunduk dengan sistem yang salah. Nah ini yang mungkin perlu, kenapa saya dengan Om Jul, Om Bahrun, dan Om Anton, saya bilang kita nggak ada prioritas untuk nggak ada toleransi bagi peserta pelatihan ini yang menurut penilaian kita berdasarkan etika yang umum, dia mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Kita ini udah 3 hari nih ngebahas orang yang menghardik guru utama. Sampai saat ini saya tidak mau menerima dia sebagai mahasiswa, sebagai peserta lagi. Gitu. Ini karena apa? Jangan dikira bahwa kita ini bisa mendapatkan ilmu secara otodidak. Gitu. Anda mungkin tahu, banyak yang menyimpan program-program ADVIS, UG, dan sebagainya. Tapi ketika dia belajar, dia nggak maksimal. Dia nggak ngerti. Iya kan? Malah saya dengar kemarin itu malam Om agak lucu-lucu ikut seminar itu. Bagaimana orang adik kelas Anda ini waktu presentasi dengan jujur dia bilang, ketika menggambar peta ngambil dari Google Earth, kemudian dia tempel di AutoCAD. Seolah-olah yang namanya peta yang dibikin itu tidak melalui proses data spasial. Itu karena apa? Karena dia menganggap bahwa pekerjaan ini adalah otodidak. Nggak berkesempatan dengan guru. Untung dia ikut dengan kita dan akhirnya berhasil masuk ke Advance 2. Itu satu pembelajaran. Karena yang namanya manusia itu adalah dua sisi mata uang. Satu, dia itu makhluk pembelajar. Yang kedua, dia adalah sebagai makhluk yang pengajar juga. Jadi satu sisi dia student, satu sisi dia teacher. Jadi kalau misalnya Anda memiliki ilmu biar seimbang, itu Anda harus kasihkan lagi. Jangan sampai satu sisinya itu hilang. Kenapa begitu? Pernah nggak Anda melihat seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya, tiba-tiba dia berjalan? Tapi mohon maaf nih, mohon maaf. Pernah nggak Anda melihat anak kambing yang keluar dari rahimnya induknya kambing langsung jalan? Ini jangan masalah pendidikan, masalah belajar jalan. Ya. Jadi manusia ini ditakdirkan sebagai makhluk yang pembelajar. Tapi kambing, dia nggak ada kewajiban belajar. Hanya insting aja dia kerja. Jadi kalau begitu, kalau misalnya lihat masalah insting, kambing lebih hebat daripada kita. Dia nggak perlu belajar, langsung bisa jalan. Kita belajar jalan aja perlu beberapa bulan. Itu malah ada yang kadang sampai 2 bulan, 2 tahun, dia masih belum jalan juga, lancar jalan. Karena manusia itu adalah makhluk pembelajar. Paham ya? Siapa yang ngasih belajar sama kalian? Ibumu. Makanya disitulah yang disebut para filsuf menyatakan di situ ada istilah alma mater. Alma mater itu apa? Ibu kandung yang membukakan pengetahuan pertama tentang sesuatu hal.
Jadi ibu kandung itu bukan, alma mater itu bukan lembaga pendidikan artinya. Artinya adalah ibu kandung yang membukakan pelajaran bagi siapapun pertama mengenal itu. Nah ini yang harus rekan-rekan pahami dengan benar, ya. Bahwa hampir nggak ada, kecuali kalau misalnya dia sudah dibukakan oleh seseorang yang membukakan ilmu itu. Jadi ibaratnya guru, orang tua itu juru kunci kehidupan kalian. Ya. Jadi nggak mungkin kita mendapatkan knowledge, nggak mungkin kita mendapatkan experience kalau nggak dibantu orang lain. Karakter orang itu seperti itu. Karena dia adalah makhluk pembelajar. Ya. Jadi mungkin kalian kemarin tahu saya presentasi dan di webinar gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya ada satu orang guru besar yang dulu adalah pernah membimbing saya waktu saya S3. Jadi sehari sebelumnya saya share ke dia. Saya bilang, Prof, saya besok mau menyajikan sesuatu yang menurut saya ini masih baru dan perlu verifikasi banyak. Saya minta doanya. Gitu. Kayaknya saya presentasi, terus sorenya saya bilang, saya terima kasih nih, itu masih ada. Dan profesor itu adalah di Kutana di ITB. Saya sangat menghormati. Artinya apa? Saya pernah dibukakan oleh dia bagaimana memahami tentang pendidikan, bagaimana saya memahami tentang ilmu yang saya pelajari tentang forest dan sebagainya. Walaupun saya tahu karena beliau mungkin tahun ini pensiun, saya beri waktu itu kan murid-muridnya itu diminta untuk menuliskan kata-kata. Saya menulis satu halaman itu perlu waktu 3 hari. Itu kenapa? Knowledge yang saya miliki sesungguhnya dia membantu untuk membuka saya memahami masalah itu. Itu loh. Dia orang tua saya pada itu. Ya. Nah ini yang mungkin apa namanya? Itulah pentingnya yang disebut dengan guru. Jadi saya di kelas-kelas di sini udah nggak mentolerir kalau ada orang yang aku apa namanya mencoba untuk mengganggu guru-guru yang ada di sekolah ini tanpa ada alasan cari mau. Ya. Kenapa? Buat apa dia nyari ilmu? Kalau misalnya etikanya nggak bagus. Jadi gerbangnya keberkahan ilmu itu adalah di adab, di etika. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita sadari. Dan mungkin ini banyak terlupakan oleh kita. Jadi seolah-olah apa yang kita miliki itu hanya kerja. Jadi, saya menitipkan ke kalian, kalau misalnya udah mengetahui hal demikian, jangan hanya bekerja, tapi berkarya. Jadi kalau misalnya kalian membuat sesuatu, contohnya misalnya nih yang saya tahu misalnya menanam pohon gitu ya, yang RHL ya, itu bisa menjadi amal jariah yang terus menerus. Jadi jangan bikin misalnya kalau kalian disuruh mengadakan pohonnya yang jelek, tapi ada pohon yang terbaik. Ada orang Siak nggak? Orang Siak ini, Riau. Nah kalian mungkin lihat di posting saya itu, di Facebook profilnya, itu adalah di Siak. Di bawah pohon beringin. Yang di dalamnya itu ada 2 orang suami istri. Tokoh agama Islam
yang pertama kali menyebarkannya di kerajaan Siak. Nah, saya tidak akan cerita masalah itu, tapi mungkin ada orang Riau atau orang Siak yang belum tahu tentang masalah itu. Itu dia berada di sekitar komplek Istana Lama. Karena Siak ini pernah kebakaran, kemudian dia pindah ke kerajaannya ke sekarang. Nah, ada yang satu cerita di situ yang sangat menarik. Jadi saya diajak sama Kabid kebudayaannya untuk makan durian. Padahal saya waktu itu bukan kerjaannya bukan masalah kebudayaan. Saya diminta untuk mengassessment KPHP Tasik Besar Serkap TBS. Cuma ketika ke Siak, saya berkunjung ke museum situ dan saya berbincang dengan dia ngajak apa coba? Ngajak saya makan durian. Oh ya, dia bilang kan, saya makan aja situ. Makan jadi bukan di dalam kantor museumnya itu. Saya dibawa ke suatu tempat di sekitaran situ lah, kira-kira mungkin dari Istana Siak itu 3 atau 4 kilo. Yang di situ itu adalah apa coba? Pohon durian yang ditanam oleh Raja Siak dengan umur antara 200 sampai 300 tahun. Itu bukan 1-2, ratusan itu. Kebetulan di situ siapa aja yang misalnya yang jatuh duriannya bisa makan. Itu bagi masyarakat. Itu menunjukkan apa? Ya kan? Dia benar-benar akan mewariskan suatu karya walaupun hanya pohon. Ratusan tahun loh orang makan di situ gratisan. Paham ya? Tapi kalau misalnya Anda bekerja, Anda selesai bekerja, Anda dibayar, selesai itu. Nggak ada kemanfaatan yang lain. Jadi niatkan Anda untuk berkarya, bukan hanya bekerja. Gitu kan? Nah, dari situlah mungkin sikap profesional itu akan muncul. Jadi yang namanya orang profesional itu memegang 3 hal utama. Pertama adalah dia mengerjakan pekerjaannya dengan pengetahuan yang dia ketahui dengan baik. Terus yang kedua, dia menjaga keselamatan. Keselamatan itu bisa K3L dan juga keselamatan informasi. Nah, yang ketiga, profesionalisme, keselamatan. Yang ketiga ini adalah masalah etik. Nah, masalah etik yang saat ini ya rasanya orang tidak menghiraukan. Kebetulan saya memegang mata kuliah di program pasca sama di program profesi insinyur itu adalah mata kuliah etika profesi. Jadi sedikit paham bagaimana etika itu penting etika. Contoh gini, Anda misalnya punya kucing. Kalau kucing sakit, dan Anda juga punya misalnya kenalan, tetanggaan. Yang satu dokter hewan, yang satu dokter umum. Kalau kucing Anda sakit, apakah kucing itu dibawa ke dokter umum atau dokter hewan? Coba. Kalau kucing sakit, pasti Anda akan bawa ke dokter hewan. Tapi kalau misalnya Anda sakit, mau nggak disuntik sama dokter hewan? Apa yang membedakan? Pengetahuan? Bukan. Yang membedakannya itu adalah kode etik. Jadi ada kode etik yang tidak membolehkan kalau yang namanya dokter hewan itu nyuntik Anda sebagai manusia, sebagai Homo sapien. Padahal kita juga makhluk ekologis. Dengan nama ilmiahnya Homo sapien. Paham ya? Yang membedakan itu apa? Etika. Ada kode etik yang mengatur situ. Nggak boleh yang namanya dokter, yang namanya pekerja profesional, dia disumpah.
untuk bekerja secara profesional. Jadi tidak sembarangan, gitu kan? Makanya kalau misalnya Anda nih, kalau di kita ini seringkali banyak yang salah pengertian. Orang lulus dari perguruan tinggi itu dapat gelar akademik. Yang namanya gelar akademik itu belum tentu itu adalah dia gelar profesi. Ya. Jadi kalau misalnya dokter keluar itu adalah S.Chem. Tapi ketika dia ikut pendidikan profesi, jadi dokter. Dan wajib bergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ada organisasi profesi yang menaunginya seperti itu. Sama juga dengan profesi keinsinyuran. Jadi kayak saya misalnya keluar S1, saya sekolah lagi kemarin tuh di ITB ngambil gelar profesi insinyur. Jadi salah dia pengertian kalau misalnya yang namanya insinyur itu adalah alumni kehutanan lama. Insinyur itu yang benar itu adalah gelar profesi, bukan gelar akademik. Syaratnya apa? Anda melakukan pendidikan profesi. 3 mata kuliah utama. 1 adalah masalah etika. Yang kedua adalah masalah keselamatan. Yang ketiga itu adalah masalah pengalaman profesionalisme Anda di bidang itu. Nah, ini yang saya kira ini bisa menginspirasi bagi Anda. Ketika Anda bekerja, 3 hal itu yang diingat. Profesional itu 1 masalah knowledge-nya, kedua adalah masalah safety-nya, yang ketiga adalah masalah etik. Gitu. Ya. Kalau misalnya Anda jadi perencana, sama. Ya. Misalnya kalau pekerjaannya nggak selesai, Anda kabur begitu aja, orang nggak bakalan percaya Anda lagi. Ya. Ini yang harus dilakukan. Saya punya pengalaman cukup lama dan akhirnya perusahaan saya setelah tutup juga sih, kalau nggak keburu. Belum saya punya perusahaan termasuk konsultan sama yang di Jakarta itu apa ya, sampingnya di Wisma LMI itu, sampingnya Bukopin tuh. Saya pernah di situ untuk perusahaan IT. Gitu kan. Tapi ya tadi punya anak buah yang lain, akhirnya habis juga sih. Saya udah nggak mau lagi bikin saat ini ya untuk bikin perusahaan. Ketika saya mengajak orang bekerja, tapi dia tidak memahami tentang prinsip-prinsip yang 3 tadi. Dia nggak paham tentang dia paham knowledge, paham tentang keselamatan, tapi etikanya nggak bagus. Ya. Saya pernah bermain dengan masalah big data, ya kan? Kemudian juga yang lain-lain lah ya, yang kaitannya dengan komputerisasi yang saat ini lah ya. Ya mungkin Anda juga belum banyak yang paham tentang bagaimana tentang ada satu tentang social network analysis. Saya dulu belajar masalah itu. Ya, termasuk bagaimana kita menentukan. Nah ini kuncinya adalah nah, makanya nanti sudah ini kan sertifikat kalian itu akan diposting di masing-masing. Sesungguhnya itu bukan hanya menunjukkan kebahagiaan atau kegembiraan. Jadi sertifikat yang diposting itu menunjukkan kesiapan kalian, kesiapan Anda untuk berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap bangsa, dan terhadap umat manusia. Itu kuncinya. Ya, jadi jangan berpikir dengan sertifikat yang diperoleh itu. Itu adalah akhir perjalanan Anda. Sertifikat itu, dia hanyalah tanda bahwa Anda telah menyelesaikan pekerjaan, Anda telah menyelesaikan suatu jenjang pelatihan atau pendidikan. Itu fungsinya. Saya punya banyak sertifikat, kemudian beberapa gelar akademis. Saya pernah nyoba tuh, bahwa kepegadaian nggak laku.
Coba. Padahal untuk mengikuti semua pendidikan itu luar biasa. Kalau berpikir bahwa sertifikat itu adalah is everything, bukan. Sertifikat itu kadang-kadang nothing. Kalau misalnya kita nggak mampu menunjukkan kompetensi, gitu. Jadi dulu saya itu termasuk yang lama menyelesaikan kuliah. Jadi jangan dicontoh sama yang lain. Saya ini dulu bukan terlalu setia, memang harus setia dengan dosen, dengan guru. Jadi waktu S2, yang lain paling 2 tahun, 2 tahun setengah, saya tuh 4 tahun. Kenapa sih, Bro? Itu kena El Nino. Pada penelitian saya itu, mungkin Om Pajar tahu tuh di Cilampuyang. Waktu itu ada kerjasama dengan Belanda. El Nino, musim kemarau, saya harus mendapatkan data primer bagaimana hujan yang jatuh, kemudian ditangkap di stasiun di bawah, erosinya dan lain sebagainya. Pada saat nggak ada hujan, coba bayangin, gitu kan? Apakah saya ngomong ke dosen? Waktu itu mungkin rekan-rekan yang main di ilmu tanah dan konservasi tahu ada yang namanya Prof. Almarhum Prof. Najib Kaban, dia adalah guru saya. Saya nggak protes sama dia. Sampai sama sekolah pasca itu udah sering saya dikasih peringatan untuk keluar. Tapi saya nggak mau meninggalkan dia. Akhirnya waktu itu ada hujan, saya bilang, Prof, ini hujan udah mulai nih, saya dapat kira-kira 30 hari hujan. Udah kamu olah ini. Dalam waktu 3 bulan saya lulus S2. Jadi saya itu lama bukan karena saya itu malas. Kayak saya menghargai begitu berharganya perjuangan beliau terhadap saya. Gitu loh. Saya nggak mau meninggalkan orang-orang yang pernah memberikan ilmu pada saya. Kemudian ada juga cerita S2, S3. S3 itu saya lulus hampir 7 tahun. Padahal batas maksimal sekolahan itu 14 semester. Waktu itu ceritanya apa? Saya waktu itu sudah nulis disertasi. Jadi kalau Anda baca di Google, cari aja pengelolaan sumber air lintas wilayah di Ciremai. Jadi yang namanya Payment for Ecosystem Service di Indonesia, saya yang pertama itu dokumentasikan dalam bentuk disertasi. Dulu nggak ada yang namanya PES, Payment for Ecosystem Services. Ya, termasuk waktu itu saya dapat SK dari Bupati Pak Arifin almarhum untuk menjaga bagaimana kawasan Ciremai ini yang potensial air bisa dijaga dengan baik. Disitulah dibentuk sekolah tinggi ilmu kehutanan Kuningan yang sekarang jadi Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan. Saya udah lama lagi nggak ke sana, ya. Termasuk bagaimana kawasan itu dirubah dari hutan lindung menjadi taman nasional dalam waktu yang singkat waktu itu. Nah, itu pada saat saya nulis, kemudian promotor saya, almarhum, kena stroke. Apa yang saya lakukan? Jadi kalau misalnya yang lain, mungkin akan meninggalkan guru pembimbing yang dalam keadaan sakit. Saya enggak. Itu sampai saya habis mau dikeluarkan sama universitas tersebut. Saya bilang enggak. Dan pembimbing itu kan sama tuh. Saya dengan Bu, ya artinya
Bu Menteri LHK yang sekarang juga itu satu bimbingan dengan promotor saya dulu. Cuman dia beberapa tahun di atas saya. Saya nggak mau meninggalkan orang yang pernah membuka itu. Jadi saya itu lama bukan bodoh. Karena saya terlalu setia dengan mereka. Seolah-olah mereka itu adalah ibu saya, bapak saya, dan lain sebagainya. Saya nunggu kira-kira mungkin habis 2 tahun. Nunggu. Sampai saya bilang, kalau misalnya mau dewa aja lah. Tapi saya punya etika terhadap guru saya. Saya nggak mau meninggalkan dia. Apalagi mengkhianati dia. Bahkan waktu itu, banyak teman-teman yang lain yang menyatakan, udahlah, kamu ganti pembimbing yang lain. Saya nggak mau. Gitu kan. Itu perjalanan hidup saya, kenapa saya begitu memuliakan seorang guru. Karena nggak mungkin kita mendapatkan ilmunya, walaupun mungkin ketika kalian lulus, ilmu kita ini, ilmu kalian itu bisa lebih daripada guru-guru yang sebelumnya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalian ingat, yang membuka pintu gerbang ilmu itu adalah guru. Ada nggak? Coba, Anda misalnya pintar, lain sebagainya, mau ngejago lah macam-macam gitu. Yang ngasih, yang ngasih penilaian siapa? Guru. Kalau misalnya Anda menilai sendiri, percaya nggak sama orang? Enggak kan? Nah itulah. Jadi guru ini yang memang seperti itu. Dan selanjutnya ketika kalian dapat ilmu, dengan ilmulah keberkahan itu bisa kita dapatkan. Persaudaraan, kemudian Anda mendapatkan apresiasi dalam bentuk finansial, dan lain sebagainya. Ini yang memang apa namanya, ya kayak Anda lah belajar di kelas angkatan 2 ini, hampir yang ada di dalam kelas ini merasakan seolah-olah kalian semua ini udah lama. Apa yang jadi perekat? Apakah saya Om Jul tuh ngasih duit sama Anda enggak? Enggak. Saya tahu di antara sebagian perasaan Anda, waktu mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya, masih terselip hal-hal kekesalan dan sebagainya. Itu kalian catat. Jadi kalau misalnya mengerjakan pekerjaan dalam kondisi beban yang berat, kalian jangan pakai perasaan. Perasaan kalian itu kunci. Jadi hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang membuat kita menjadi tambah energi untuk menanggungnya, kalian stop. Tuh kan? Saya yakin ketika misalnya itu kan akhirnya pada bisa juga ngerjain pekerjaan. Artinya udahlah EGP lah, gue pikirin juga nggak bisa gue pikirin gitu loh, masalah-masalah perasaan dan lain sebagainya. Buktinya kalian lolos. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pekerjaan yang bertumpuk, yang penuh beban dan lain sebagainya, jangan sekali-kali perasaan itu kalian alirkan atau kalian kocorkan. Tapi kalian tutup. Sehingga hanya rasionalisme pikiran kita yang bekerja. Orang profesional itu begitu. Mau dia dalam kondisi apapun, musibah dan lain sebagainya, dia tidak pernah untuk membawa perasaan itu dalam pekerjaannya dia. Paham ya maksudnya itu? Tapi kalau misalnya itu dibawa ke perasaan, perasaan itu dibawa dalam pekerjaan, Anda udah dianggap nggak profesional. Ya, nah ini yang harus menjadi perhatian, dan mungkin selama kurang lebih sebulan lebih ya kita berinteraksi,
pengalaman ini menunjukkan bahwa ketika kita berhasil melampaui suatu ujian, Anda sadar nggak sadar, itu udah naik kualitasnya. Ya nggak? Yang namanya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keingintahuan, jangankan misalnya pada pelatihan ini atau lain sebagainya, itu sebetulnya sama sekali nggak gratis 100%. Walaupun istilahnya pelatihan ini gratis, tapi coba Anda pikirkan, ada 3 sumber daya yang Anda keluarkan selama mengikuti pelatihan ini. 1, jangan dianggap pelatihan ini gratis, karena Anda mengeluarkan kuota, beli kuota. Yang kedua, Anda mengeluarkan kemampuan Anda atau pikiran Anda. Di situ adalah berada brain resources, sumber daya otak, sumber daya pikiran yang Anda keluarkan. Nah, yang ketiga adalah Anda spending time, Anda ngabisin waktu. Jadi untuk mendapatkan keingintahuan apapun, Anda misalnya begini, saya tadi jam 7 itu nggak tahu gimana nih, saya sampai pagi kan memperhatikan 10 kelas, nih perkembangan 10 kelas. Tiba-tiba keenakan Om, masuk kamar, keenakan, makanya Om Bahurun telepon, saya mohon maaf baru bangun. Ya. Tadi boleh Prof, kita mesti lanjut Ya, ke siap. Prof. Sebentar lagi ya. Jadi ketika misalnya itu, selama itu saya nggak tahu perkembangan kelas, karena saya nggak ada effort, ya, otaknya saya nggak dipakai untuk itu, waktunya saya juga bukan itu karena saya tidur, gitu kan. Nah, jadi yang namanya untuk mencari keingintahuan itu minimal 3. Anda kan ikut pelatihan ini otaknya dipakai, pikirannya digunakan, waktunya dihabisin, biayanya dikeluarkan, minimal beli kuota lah ya, paham nggak? Nah, ini beda dengan Anda mendapatkan rezeki. Jadi mendapatkan rezeki itu kadang-kadang kita effortnya sedikit, tapi banyak. Karena itu memang domainnya Tuhan. Gitu kan. Tidurlah saya misalnya, tiba-tiba ada yang ngirim apa, ada yang ngirim apa gitu ya. Ngirim beras lah, padahal kita nggak punya sawah misalnya. Itu adalah rezeki kita. Jadi mendapatkan rezeki dengan mendapatkan ilmu itu beda. Mendapatkan ilmu, Anda itu memang harus mengeluarkan 3 resource itu. Ya. Waktunya, pikirannya, dan juga biaya. Paham ya? Jadi makanya kita memahami masalah itu, ya. Jadi bukan berarti pelatihan ini sesungguhnya gratis, enggak. Anda beli kuota. Kalau nggak ada kuota nggak mungkin lulus ya. Dia harus kalian sadari dengan baik, sehingga Tuhan itu kan di dalam salah satu firman-Nya, dia akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Karena apa? Pasti kalau dapatkan ilmu itu. Kalau dapatkan rezeki itu belum tentu. Kadang-kadang kita kerja, tinggal nunggu bayaran, rekening nggak masuk, nggak nambah-nambah. Ternyata ada trouble. Karena itu mungkin bukan rezekinya kita. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah mungkin sambutan pesan dari saya, yang intinya bahwa pertama, kita ini adalah makhluk pembelajar dan makhluk yang memiliki kewajiban untuk mengajarkannya kembali. Nah, terus yang kedua, mencari ilmu ini, pengetahuan berbeda dengan mendapatkan rezeki. Nah, yang ketiga, ketika kita berhadapan dengan ujian itu terima dengan penuh keikhlasan, dengan penuh optimisme, bahwa ujian kalau lulus, Anda naik kelas. Ya. Terus yang keempat, jaga sikap profesional. Artinya
Anda mampu mengamalkan ilmu ini dengan baik di dalam Anda berkarya, kemudian Anda menjaga keselamatan diri Anda, keluarga, masyarakat, dan juga kehidupan di luar kita, termasuk lingkungan. Dan yang salah satunya sikap profesional itu dibungkus dengan etika. Saya kira itu Om Bahrun, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa menambah kontribusi kita dan senantiasa dengan penuh keikhlasan kita menerimanya dan mengembangkannya menjadi sebuah keberkahan bagi kita sekalian. Terima kasih Om. Selamat Om, Tante atas achievement-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Prof. Ini adalah pengantar bagaimana kita menuju ke tahap selanjutnya dari pembelajaran menuju sebuah profesionalisme. Tetap semuanya intinya dibungkus oleh sebuah etika yang baik. Kita lanjutkan. Yang kita tunggu ini wali kelas kita nih yang jarang terlihat karena kesibukannya. Silakan Om Anton. Halo Om Anton. Oke. Silakan, Terima kasih Om Bahrun, Prof. Hikmat, Om Zul, terima kasih untuk para pengurus ya, yang sudah mencetak teman-teman menjadi bisa gitu ya, dari nggak bisa menjadi bisa, nanti dari bisa menjadi biasa gitu. Dan selamat juga buat teman-teman angkatan 4 yang sudah lulus. Kalau dari saya tidak update ya terhadap teman-teman, hanya lihat-lihat aja gitu. Karena fokus saya itu di seleksi awal gitu. Harus betul-betul nih sekarang nih yang daftar di angkatan terakhir ini ya, 9 dan 10. Seperti yang pernah Prof. Hikmat katakan, etika itu penting gitu ya. Karena maka dari itu dari awal sekarang ini seleksinya emang betul-betul sebelum mereka mendapatkan ilmu dari guru utama itu kita harus press juga itu. Layak nggak mereka dapat gitu kan. Karena kalau saya perhatikan semakin banyak yang daftar itu justru niatnya itu mungkin mereka beda-beda ya. Seperti itu gitu. Dan setelah kami lakukan seleksi, ya alhamdulillah dari 250 yang saya masukkan ke grup, sebelum belajar itu sudah tersaring hampir 50 orang yang keluar atau dikeluarkan gitu. Karena ya tadi tidak mengikuti instruksi, tidak punya toto kromo, dan itu terlihat saat pengenalan gitu. Saya kira ini mungkin proses dari kami ya untuk menjadikan teman-teman yang daftar di kelas online ini selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tentang masalah komunikasi gitu ya. Komunikasi dengan etika yang baik ya maksudnya ya. Seperti itu. Dan saya harapkan juga untuk teman-teman yang sudah lulus, yang belum memang tidak mengalami seleksi seperti yang kami
lakukan sekarang ini, ya insya Allah saya percayalah ya teman-teman baiklah seperti itu. Karena ini kan sebuah proses gitu, sebuah proses yang harus kita jalani gitu ya. Jadi saya harap kedepannya mungkin bisa diinfokan juga ke teman-teman yang temennya yang mau ikut, ya diceritakan aja pengalamannya seperti itu gitu. Karena selain kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya kita juga harus menyesuaikan atau mempunyai minimal komunikasi yang baik terhadap sesama lah ya, sesama peserta, sesama dengan pengurus dan lain-lain seperti itu. Dari saya mungkin itu aja, Om Barun. Sekali lagi buat teman-teman yang lulus, semangat terus untuk tetap berbagi ya, karena tujuan kami di sini ya, seperti yang Prof. Hikmat dan Om Zul dan Om Barun katakan, ya silakan apa yang menjadi amal ataupun kebaikan silakan di-share, karena kita tidak mengharapkan apa-apa dari teman-teman semua ya. Kita hanya mengharapkan teman-teman turut serta andil dalam memperkenalkan pemetaan di Indonesia. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Barun. Terima kasih Om Anton, ini wali kelas yang selalu keren, ini luar biasa. Ini apa bisa jadi man of the year nih. Sebulan ini nambah berapa nih Om Anton, phonebooknya penuh langsung. Seminggu saya set nomor HP itu ada minimal 500 lah. Minimal 500, berarti kalau sekarang udah 2 bulan 4.000 ya berarti. Ya, baru 4.000. 4.000-an lah. Insya Allah ini akan jadi, ya nggak sekarang tuh, mungkin besok atau lusa akan pasti ada manfaatnya. Amin. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke acara utama. Kawan-kawan sudah menantikan, yaitu penjelasan dari Om Zul dan juga apa sih sebetulnya yang diberikan ini sertifikat kita yang terakhir di seri kelas ini. Silakan Om Zul. Baik, terima kasih Om Bahrul. Ya. Suara saya jelas Om ya? Clear Om, ya silakan. Suara saya jelas? Jelas, Jelas Om. Thank you. Yang pertama saya menyampaikan selamat buat kawan-kawan Angkatan 2. Akhirnya kita sampai pada level ini. Ini baru awal. Kalau bagi saya tantangan sesungguhnya itu mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari di luar sana gitu ya. Kawan-kawan hebat, sertifikat semua udah saya taruh di grup. Tapi pesan saya tetap sama, publikasikan ini dengan bahasa yang santun, yang mengajak orang lain untuk belajar. Kemudian surat-surat administrasi yang dibutuhkan untuk basic, advance 1, advance 2 juga sudah ada di grup. Bagi yang mau pakai untuk mungkin pengantarnya. Saya menyampaikan selamat, dan biasanya kalau terakhir begini kayak Om Anton tadi minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau saya nggak mau minta maaf. Pembelajaran itu biasa gitu kan. Jadi kalau masih ada yang tersinggung berarti belum ikhlas gitu. Jadi ini adalah cara saya mengajar. Anggaplah angkatan melempem itu sebagai bahasa kasih sayang dari saya lagi. Kalau saya tidak bilang begitu, mungkin hari ini tidak ada 49 orang yang wisuda. Jadi saya lebih suka menggunakan kata melempem, banyak yang berjuang daripada dipuji-puji yang lulus cuma 20 orang gitu kan. Dan itu selalu cara saya sudah 16 tahun jadi dosen, cara saya mengajar selalu begitu. Saya harus selalu, kalau perlu saya agak ledeki supaya semangat.
Dan kawan-kawan sudah berhasil bantu kami untuk sebarkan ilmu ini. Modul ada, kalau ada yang training di luar, misalnya Om Fajar, training quality controlnya sama, butuh sertifikat dari kami, kontak saja. Nanti kami buatin sertifikat. Om Iswar, ada latih seseorang di Palopo, dan merasa memiliki standar seperti yang kita ajarkan, Om Iswar kasih tahu saja, nanti kita terbitkan sertifikatnya. Kayak kawan-kawan di Palu, mereka memulainya di Meranti, itu semuanya sertifikat dari kami. Yang penting standar penilaiannya sama, kami pasti bantu. Itu saja, selamat. Ingat, publikasikan ini dengan bahasa yang santun, supaya lebih banyak lagi yang belajar. Om Anton, Om Bahrun, terima kasih. Prof. Hikmat, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Luar biasa. Dan kalau tidak keberatan nih, semua pengurus kelas dan Angkatan 2, kita gabung sajalah menjadi alumni Angkatan 1 dan 2 di satu grup WA. Biar kalau ada pembahasannya itu kita sama-sama ngobrol gitu. Ada materi lain, kita ngobrol di satu grup saja. Kalau tidak keberatan gitu. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Semangat, 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 dan berbagi itu indah. Thank you Om Bahrun. Terima kasih Om Zul. Ini pencerahan yang luar biasa nih. Saya nggak bisa ngomong gimana ya. Artinya saya berharap apa yang disampaikan Om Zul itu betul. Bahwa ini bukanlah sebuah akhir, tapi ini adalah sebuah awal. Bagaimana kita akan melangkah ke tahap selanjutnya, itu adalah tantangan berikutnya. Karena mulai hari ini, per saat ini, kawan-kawan di sini bukan lagi sebagai siswa. Yang lulus ya, kalau yang tamu masih jadi siswa nih di kelas 3 dan sampai ke 9. Masih meneruskan perjuangan. Tapi untuk Angkatan 2, dengan ini sudah dinyatakan sebagai alumni Indonesia Mapping Community. Usul dari Om Zul, memang kita ke depannya akan membuat beberapa atau mungkin beberapa langkah yang sifatnya real, konkret, ya, termasuk beberapa apa yang bisa kita kontribusikan, baik itu datang dari kita atau menjawab permintaan atau permasalahan yang bisa kita lihat di depannya. Tapi prinsipnya kita akan masuk ke dalam wilayah yang sifatnya praktis ya, bukan yang sifatnya teoritis atau wacana. Mudah-mudahan itu adalah kontribusi IMC untuk Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa tadi seperti pesan Om Zul, ini silahkan disebarluaskan. Pesan dari Om Hikmat, diamalkan. Jangan lupa berbagi, jangan lelah untuk berbagi, karena berbagi itu tidak akan pernah berakhir sampai hayat kita masih melekat ya. Demikian kawan-kawan, saya akan minta beberapa dari kawan-kawan untuk bercerita mewakili angkatannya. Saya akan minta dulu, atau saya akan memberikan kesempatan dari kawan-kawan yang sudah kita undang ke sini, dari Angkatan 1, alumni, bukan Angkatan 1, tapi sudah jadi alumni, Om Eva. Masih ada Om Eva? Masih Om. Ya, silakan Om, ini alumni pertama, gimana Om? Harus silakan memberikan selamat atau mungkin memberi undangan, karena memang nanti yang mengundang ke kelompok alumni atau dalam ini yang baru WAGB adalah alumni Om. Oh, silakan Om Eva. Terima kasih Om Bahrun, seluruh pengurus kelas, Prof. Hikmat, Om Zul, Om Anton yang telah memberikan waktunya dan telah membimbing kami ya dari awal sampai sekarang ini. Saya ucapkan selamat kepada Angkatan 2 yang perlu diketahui ini adalah bukan akhir, ini awal dari perjuangan kita semua. Di mana secara mandiri kita harus mencari lagi ya, harus terus belajar dan terus belajar. Mungkin cukup sekian ya. Dan apabila nanti kita akan menjadi dijadikan satu, nggak masalah. Kami welcome aja, kita sambut dengan baik. Mari kita belajar bersama, kita sharing ilmu bersama. Mungkin cukup sekian Om Bahrun, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Eva. Siap-siap aja kena racun Angkatan 1 nanti.
Lanjut kita ke angkatan 3. Ini diwakili oleh Anissa. Silakan Anissa. Assalamualaikum Om. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Om Fajar ada Anissa lo, Om Fajar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, selamat atas pencapaiannya untuk angkatan 2 selama kurang lebih 1 bulan ini. Semoga tetap menjalin tali persaudaraan antar sesama keluarga besar YMC dan tetap berbagi ilmu dimanapun berada, dan suatu saat nanti semoga bisa bersua kembali. Dan dari saya Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Anissa, kalau nanti misalnya membutuhkan baik itu dari angkatan 1 yang sudah jadi alumni, juga angkatan 2, silakan panggil ya. Jadi ilmu mereka ini banyak. Mereka harus dipanggil ke angkatan 3 untuk memberikan ilmunya. Ya, jangan ragu-ragu. Siap Om. Ya, jadi mereka harus berbagi juga, terutama untuk adik-adik kelasnya tentu. Ya, kasih tahu memang kamu bikin aja jadwal khusus per 2 hari sekali, mereka harus kasih sedikit presentasi di tengah presentasi kalian ya. Oke, kita lanjut ke angkatan 4. Saya tidak tahu nih yang tadi mewakili, rasanya ada Laila ya. Sorry. Ya betul ya. Mestinya Aditya ya. Laili Fitria. Ada? Saya Aditya, Om Bahar. Oh, Om Aditya ada. Oke, Om Aditya. Oke. Hadir Om Bahrun, tapi ada Mas Aditya aja. Silakan Om Aditya mewakili angkatan 4 dan 5 ya. Siap. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om, menjelang sore Om. Terima kasih saya ucapkan kepada instruktur hebat yang telah mendidik dan mengayomi kita, baik dari angkatan 2 maupun angkatan 4 dan 5, dan angkatan sampai mau ke 10 ini. Insya Allah hal tersebut merupakan ladang pahala bagi instruktur-instruktur kita semua. Dan untuk kakak-kakak senior di angkatan 2, kami perwakilan dari angkatan 4 dan 5 mengucapkan syukur alhamdulillah atas kelulusannya kakak-kakak sekalian. Semoga apa yang telah didapatkan di pelatihan IMC ini semoga dapat diterapkan di kehidupannya, dan juga bisa berbagi juga. Selalu rendah hati dan selalu amalkan 4 ilmu yang selalu ditekankan di kita ini di IMC ini ya. Insya Allah kelulusannya kakak-kakak senior kami yang dari angkatan 2 ini merupakan tolak ukur bagi kami di angkatan berikutnya. Semoga di angkatan berikutnya tetap semangat, selalu berpikir ke depan bahwa hal ini kalau kita lakukan dengan ikhlas akan bernilai pahala dan insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. Sekali lagi selamat buat kakak senior di angkatan 2, kalian luar biasa. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Reski, angkatan 6. Hadir Om Reski. Halo Om Reski. Atau kita lanjut Om Reskita, angkatan 7. Nggak kelihatan juga ya. Oke, lanjut ke Om Ngareng, angkatan 9. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngareng Muhammad Zulfikar dari angkatan 9.
ingin mengucapkan selamat kepada para senior Angkatan 2 yang sudah menyelesaikan pendidikannya di IMC ini. Semoga bisa terus berbagi kepada orang banyak dan juga harapannya bisa terus membimbing adik-adiknya ini jika dibutuhkan. Kemudian juga mohon doanya juga untuk Angkatan 9 yang hari ini akan melaksanakan pertemuan perdana tanggal 15 ini. Semoga bisa menyusul kakak-kakak yang telah diwisuda. Terima kasih. Pertemuan perdana apa, Om? Perdana untuk mulai proses belajar, Pak. Ya. Sore ini ya, dimulai ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut juga wakil dari Angkatan 2 tentunya ya. Ini kebetulan ketua angkatannya nggak bisa hadir, ada tugas pendampingan. Saya minta ini dari Om Fajar. Silakan Om Fajar. Om Fajar mana Om? Om Fajar Abira dulu Fajar dong. Perdani aja tuh, perdana. Silakan Baik, Om Fajar Abira ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Kepala Sekolah Profesor Hikmat Ramdan, kemudian Guru Utama Om Zulfikar Mardiyadi, Guru BK Om Muhammad Bahrun, dan Wali Kelas kita Om Anton Chandra. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim pada kesempatan ini, dan tentunya kami ya senang, bangga ya. Haru juga tentunya bisa melalui tahapan-tahapan yang cukup berat kalau menurut saya. Walaupun ini online tapi tidak bisa dianggap sepele ya. Kita harus mengikuti aturan kelas, kemudian materi yang harus kita pelajari, dan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Betul apa yang dikatakan oleh kepala sekolah maupun guru, ya, bahwa kita harus ikhlas dan meninggalkan atau menanggalkan atribut yang kita miliki saat ini. Gitu. Mungkin dari sekian banyak juga di sini juga banyak para yang sudah jadi pejabat ya, tapi itu harus kita tinggalkan. Tidak bisa ego ya bahwa kita sudah di atas posisinya, tidak bisa. Karena kita pada saat ini jadi murid, jadi peserta pelatihan ini. Doa untuk kami tentunya untuk pengurus kelas, mudah-mudahan ini sebagai ladang ibadah, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Dan mohon selalu kami diberikan arahan, bimbingan, walaupun kami sudah jadi alumni, tapi tetap ilmu itu akan selalu berkembang dan bertambah. Gitu. Dan tentunya tidak ada, kalau menurut kami tidak ada istilah senior junior, mungkin karena kami lebih dulu aja belajarnya daripada teman-teman semua. Dan kami berharap silaturahim ini tidak putus. Teknologi saat ini mulai sudah banyak ya. Ada WA, ada Instagram, ada Telegram, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan putus komunikasi. Dan kami berharap tetap kalau bisa suatu saat kalau COVID ini sudah selesai, kita ada kopdar ya, kopi darat. Misalnya ada seminar nasional di Papua sana, undang kami ya, supaya bisa bertemu langsung, bisa langsung juga mencari ilmu juga di sana. Gitu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf apabila selama mengikuti pelatihan ini banyak kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan, khususnya kepada pengurus kelas, kepada kepala sekolah, kepada guru utama, gitu, guru BP dan wali kelas. Kadang kami bercandanya terlalu berlebihan, gitu. Itu pun
tidak dalam arti kami menyepelekan atau menghina, tapi untuk menghilangkan stres kami dalam membuat tugas ini. Ya, jadi alhamdulillah setelah kita lalui bersama, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin agak persingkat ya, karena ini sudah agak sedikit siang, kita mulai terlambat. Saya minta wakil satu orang dari tante-tantenya ini. Ada siapa di sini ya? Mbak Suci ya, ada? Halo Suci ya. Atau yang saya lihat di sini satu lagi, Tania. Silakan Tania. Halo. Ya, silakan Tania. Terima kasih Pak Bahrun. Mau ngomel juga boleh, karena kita sudah setara, sekarang sudah sejawat ini. Oh, iya. Ini mau penyampaian. Tentunya terima kasih kepada Pak Kepsek, Prof. Hikmat, dengan guru-guru Om Bahrun, Om Zul, dan Om Anton. Harapannya ke depan, melalui ini, kita sama-sama bisa terus saling berbagi, saling membantu pun. Untuk saya secara pribadi, sama dengan yang Om Fajar bilang tadi, meninggalkan apa yang sebenarnya misalnya pejabat atau mahasiswa, kita sama-sama jadi peserta dalam pelatihan ini. Itu satu hal yang harus disyukuri dari saya pribadi, bisa mengenal setiap om-om, tante-tante yang baik-baik dan mau berbagi, buat Om Sul juga yang selalu on 24 jam, hampir 24 jam mengawasi kami selama pelatihan, buat panas dengan kata-kata melempem tapi membuat kami pun semangat. Terima kasih, dan harapannya juga semoga kita bisa ketemu Om Sul mungkin atau om-om yang lain kalau ke Manado, nanti bisa baku kabar. Sudah keluar ini bahasa Manado. Nanti saling kabar. Ya, sini di Manado banyak teman-teman juga dari angkatan 1 yang alumni, Yohanes, Kak Putu, dan sampai angkatan 8 juga ada. Gitu. Terima kasih semuanya. Terima. Ya, ini yang menarik juga yang kita amati, bahwa angkatan 1 ini hanya ada 1 orang yang berhasil sampai ke level advance 2. Angkatan 2 sudah mulai ada berapa sini? 3 orang ya, kalau tidak salah. Betul ya? 2, 3 atau 4 orang ya. Artinya saya juga mengamati yang angkatan 9 dan 10 lebih banyak. Jadi saya senang bahwa pemetaan ini bukan masalah di gender ya, tapi juga kesetaraan untuk siapapun juga yang punya minat yang sama di sini. Terima kasih banyak. Saya mungkin harus akhiri karena mungkin ada waktu untuk kawan-kawan yang akan beribadah juga nih hari Jumat. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua, Om Hikmat, Om Zul, Om Anton, dan semua kawan-kawan yang hebat di sini. Insya Allah ini sengaja saya undang kawan-kawan dari setiap lintas angkatan karena kedepannya kita akan jadi satu. Insya Allah ya. Walaupun ada yang baru masuk, masih panjang perjuangannya, tapi percayalah kita akan ketemu di sesi seperti ini. Dengan posisi yang berbeda ya. Ada yang jadi tamu, ada yang jadi alumni, dan ada yang baru masuk. Terima kasih banyak. Sekali lagi, mohon dinyalakan videonya Om. Dan audionya juga. Wih, senangnya Om Iswar. Iswar langsung keluar itu. Saya lagi tuh Om Agus tuh sama Ali yang jemput saya tuh. Lagi screenshot terus itu Om Iswar itu. Om Agus sama Om Ari tuh yang jemput saya, nanyain siapa tuh bidadarinya. Nanya saya aja. Oke, say hello ya kawan-kawan ya. Sukses semua, hebat semua kawan-kawan.
Pertanyaan saya tuh, Anissa. Sampai jumpa ya. Kita satu hari ini cukup padat. Nanti jam 2 juga ada, jam 3 ada, jam 5 ada, jam 7 ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.